Raruh. Hai sahabat semua, Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Semoga bahagia selalu dan diluaskan rezekinya. SLM-TTV balik lagi nih, menghibur kalian semua dengan alur cerita yang kita punya. Kali ini SLM-TTV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Nekavaru. Film ini mengisahkan tentang seorang tentara yang membantu seorang guru terlepas dari kejahatan pejabat korup yang jahat dan juga kejam. Ia bahkan mampu membuat pejabat tersebut menyadari kesalahannya loh. Seperti apakah perjuangan tentara bernama Ajay tersebut yang diperankan oleh Mahesh Babu dalam menyelamatkan guru dan menyadarkan si pejabat korup yang jahat? Simak ceritanya berikut ini ya. Tapi sebelumnya klik dulu tombol like, komen, dan subscribe-nya. Kalau udah, kita langsung aja ke ceritanya. Kita mulai film dengan latar tempat berupa sebuah kelas di sebuah kampus. Seorang ibu dosen terlihat mengajar mahasiswanya. Ibu tersebut bernama Bharati. Saat tengah asik mengajar, fokus ibu tersebut terpecah karena ulah salah satu mahasiswa yang menggoda mahasiswi di dekatnya. Mahasiswa tersebut mencubit mahasiswi yang ada di dekatnya. Mahasiswi tersebut kemudian mengadukan ulah mahasiswa ganjen tersebut kepada Bharati. Bharati lalu mendatangi mereka. Bharati bertanya pada mahasiswa mengapa ia mencubit mahasiswi itu. Dengan santuinya ia berkata bahwa dirinya melakukan itu karena gemas. Mahasiswi itu sangat cantik. Nggak ada akhlak. Mendengar itu Bharati murka dan langsung menampar mahasiswa tersebut. Ia sangat kesal hingga ia tidak tahan untuk memberi pelajaran kepada mahasiswa itu. Ketika berada di dekat mahasiswa itu, Bharati mencium bau alkohol yang sangat menyengat. Ternyata si mahasiswa dablek ini dalam keadaan mabuk. Buset. Jangan ditiru ya gengs. Bharati kemudian mengusir mahasiswa itu dari kelasnya. Kemudian ia lanjut mengajar. Saat asik mengajar, Bharati mendapat panggilan untuk menghadap Kaprodi. Ternyata mahasiswa tadi mengadukan perlakuan Bharati kepada ayahnya. Ini anak udah dablek, cemen, ngaduan lagi. Ayah mahasiswa tersebut datang ke kampus menemui Kaprodi meminta agar Bharati mau memaafkan anaknya. Kaprodi pun meminta agar Bharati mau melupakan kesalahan mahasiswa tadi karena ayahnya merupakan kerabat dari pemilik yayasan. Mendengar itu, Bharati bukannya mengiyakan namun malah marah-marah, bahkan menampar mahasiswa itu lagi. Ia tidak menyangka bahwa tempatnya mengajar dapat diatur seenaknya oleh orang-orang tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Bharati kesal atas kebobrokan akhlak Kaprodi yang tidak mau menegakkan kedisiplinan hanya karena diancam oleh orang yang berkerabat dengan pemilik yayasan. Akhirnya saat itu juga Bharati mengajukan pengunduran diri sebagai pengajar di tempat tersebut. Ia pergi meninggalkan tempat itu. Nah, gini dong, yang model Bu Bharati ini patut kita jadikan contoh ya, gengs. Jadi orang harus punya prinsip. Mantap. Kemudian, Bharati terlihat sedang berbelanja di Tanah Abang. Canda ya, gengs, maksudnya di pasar. Kemudian, seorang anak kecil datang kepadanya dan menyapa Bharati. Anak tersebut adalah murid les Bharati. Di sini terlihat bahwa Bharati ini adalah sosok yang sangat keibuan dan penyayang ya, gengs. Bharati berbelanja untuk mempersiapkan acara lamaran anak perempuannya. Selain anak perempuan, Bharati juga memiliki anak laki-laki dan juga perempuan lainnya. Dua anak laki-lakinya menjadi tentara. Ketika lamaran, Bharati sempat tersinggung dengan ucapan salah satu anggota keluarga calon besannya yang mempertanyakan mengapa Bharati membiarkan kedua anak lelakinya menjadi tentara. Padahal anak pertamanya sudah meninggal sehingga membuat menantunya menjadi janda. Mendengar itu, Bharati bertanya balik tentang pekerjaan anak dari seorang yang bicara kurang sopan tadi. Kemudian ia menjawab bahwa anaknya bekerja sebagai non-militer dan menghasilkan uang yang sangat banyak. Lalu dengan cerdasnya Bharati menjawab, ketika anak Anda pergi bekerja dan menghasilkan banyak uang, saya mengirim anak saya untuk menjaga negara tempat rumah Anda dan anak Anda tinggal. Saya bangga menjadi ibu seorang tentara. Saya bahagia dengan itu semua. Nah loh, mantap kan omongannya Bu Bharati? Pria tadi akhirnya hanya terdiam dan mengkaget. Ia lalu diusir oleh keluarganya dari ruangan pertunangan itu. Calon besar Bharati meminta maaf atas kelakuan salah satu keluarganya tersebut. Ia mengatakan bahwa latar belakang keluarganya tidak menjadi halangan untuk tetap melanjutkan pertunangan. Bharati kemudian mengatakan bahwa dirinya mengabari putranya untuk pulang lebih awal, begitu pendeta telah menemukan hari baik untuk pernikahan putrinya, agar putranya tersebut bisa pulang lebih awal. Kemudian di sebuah tempat yang sejuk di pinggir sungai, seorang perwira tentara bernama Ajay Krishna mendapat kabar dari alat komunikasinya yang mengatakan bahwa mereka membutuhkan tim gegana.
Setelah mendapat laporan tersebut, ia langsung berangkat menuju lokasi bersama dengan tim gegana yang diminta. Di sana mereka mendapati sebuah mobil yang telah dipasangi bom. Teman Ajay yang bernama Mayor Prasad telah berada di sana lebih dulu dan menunggu Ajay. Ia bahkan telah mengenakan pakaian anti ledak karena takut bom tersebut akan meledak. Ajay kemudian memerintahkan pasukannya untuk mengawasi sekeliling dan menembak seseorang yang membawa ponsel di area tersebut. Di saat Prasad dan pasukannya khawatir akan bom, Ajay malah lebih santuy dan mengajak Prasad untuk ngopi terlebih dahulu. Prasad bingung mengapa di saat genting seperti itu Ajay malah mengajaknya ngopi. Ajay kemudian menjelaskan bahwa daerah tersebut memiliki suhu rendah sehingga mengakibatkan tangan menjadi gemetar. Jika pada saat itu ia salah memotong kabel, maka bom akan meledak dan membunuh semua orang. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka arwah Ajay akan menuntut arwah Prasad sebagai penyebab meledaknya bom karena menghalanginya mengopi. Bisa aja nih si Ajay. Prasad kemudian membuatkan kopi untuk Ajay. Setelah itu Ajay menjenakkan bom dan ia berhasil. Kemudian salah satu tim melihat seseorang membawa ponsel lalu menembaknya. Namun tembakan itu meleset. Orang itu kemudian lari dan dikejar oleh Ajay beserta pasukan. Ia terus berlari sampai ke perkampungan hingga tak sengaja menginjak lumpur. Kemudian buronan tersebut melihat seseorang yang sedang membereskan kayu. Ia lalu memakaikan kain penutup yang dipakainya kepada bapak tersebut. Tak lama kemudian Ajay berhasil menemukan mereka. Ajay kemudian menembak salah satu dari mereka karena melihat bekas lumpur di bajunya. Ternyata benar yang ditembak oleh Ajay adalah buronan yang mereka cari. Sementara itu di markas tentara, telepon masuk dari Barati yang ingin bicara dengan anaknya bernama Ajay. Petugas yang menerima telepon tersebut memberikan telepon kepada perwira Ajay dan mengatakan bahwa ibunya menelpon. Namun Ajay menolaknya. Ia berkata bahwa Ajay yang dimaksud pasti bukan dirinya. Ajay perwira sudah tidak memiliki orang tua sejak ia kecil. Ternyata benar, Ajay yang dimaksud adalah prajurit anggota pasukan yang bernama sama dengan perwira Ajay. Melalui telepon, Barati memberitahu tentang kabar pernikahan adiknya. Mendengar hal tersebut, prajurit Ajay sangat senang dan berkata akan segera meminta izin untuk pulang. Di kesempatan lain, perwira yang lebih tinggi pangkatnya dari Ajay datang ke markas tersebut. Ajay menjelaskan kepadanya bahwa telah terjadi penculikan warga oleh teroris yang mengancam akan membunuh tawanan yang masih anak-anak tersebut. Ajay kemudian beraksi memimpin langsung penyelamatan sandera tersebut. Dengan segala kehebatannya, Ajay berhasil menyelamatkan para sandera. Anggota tim pun selamat kecuali prajurit Ajay. Ia terluka cukup parah akibat serangan musuh pada operasi penyelamatan tersebut. Rapat para perwira pun dilakukan, membahas izin prajurit Ajay yang meminta cuti untuk menghadiri pernikahan adiknya. Melihat keadaan prajurit Ajay yang terluka parah saat ini, tidak mungkin Ajay diizinkan untuk pulang. Peraturan militer menyebutkan seharusnya keluarga diberitahu keadaan Ajay saat ini yang sedang terluka. Akhirnya perwira tertinggi mengambil jalan tengah dengan mengirim perwakilan untuk menghadiri acara pernikahan itu dan mengabari keluarga prajurit Ajay perihal keadaan Ajay saat ini. Mendengar hal itu, perwira Ajay mengajukan diri untuk berangkat. Ia meminta Prasad untuk ikut berangkat bersamanya. Ajay dan Prasad mendapatkan waktu 10 hari untuk melaksanakan tugas itu. Sementara di tempat lain terdapat sebuah rumah yang sangat besar. Di dalamnya seseorang tengah diikat oleh sekelompok bapak tua. Dia bernama Yegula Nagendra atau lebih dikenal dengan Nagendra. Nagendra adalah seorang pejabat di daerah bernama Kurnol. Seseorang yang diikat tadi ternyata adalah guru Nagendra di waktu kecil. Ia memprotes gurunya tersebut yang mengajarkannya tentang karma. Dulu gurunya mengatakan bahwa seseorang akan menerima karma atas kejahatan yang dilakukannya. Namun hal tersebut ternyata tidak terbukti pada Nagendra. Ia telah banyak menyakiti orang-orang, namun ia tidak mendapatkan karma apapun. Justru dia bergelimang harta dan menjadi pejabat negara. Gila ya, turunan Dajjal nih orang kayaknya. Kemudian saat asyik menyiksa gurunya, Nagendra mendapat telepon yang mengabari bahwa seseorang bernama Rami Reddy tengah melakukan aksi protes kepadanya di benteng Konda Reddy. Mendengar hal tersebut, Nagendra langsung berangkat menuju lokasi bersama dengan anak buahnya. Nagendra mengatakan pada Rami Reddy bahwa anak buahnya bisa melakukan apa saja pada malam hari, sehingga Rami Reddy harus bersiap dengan semua itu. Mendengar ancaman Nagendra, sontak Rami Reddy ketakutan dan memohon maaf pada Nagendra.
Ia kemudian lari tunggang langgang meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Ajay dan Prasad datang ke Kurnol dengan menaiki kereta. Sesampainya di stasiun, Ajay kemudian bertemu dengan seorang gadis yang menyukainya. Rupanya gadis tersebut beserta keluarganya telah berada di kereta yang sama dengan Ajay sejak 1 stasiun sebelumnya. Gadis itu bernama Samskruti. Ia sedang dalam perlarian karena menghindari perjodohan dirinya dengan lelaki pilihan ayahnya. Ia kemudian mengikuti Ajay masuk kembali ke dalam kereta. Keluarga Samskruti yang mendapati dirinya kembali ke kereta sangat terkejut. Namun ketika melihat Ajay, mereka justru sangat terpesona dan memaksa Ajay untuk mau menikahi Samskruti. Mereka menceritakan kejadian sepenuhnya dan meminta Ajay agar mau menjadi suami Samskruti. Ajay tidak mau, namun ibu Samskruti memaksa dengan menghasut orang-orang di kereta agar ikut memaksa Ajay menikahi anaknya. Orang-orang itu pun kemudian dihajar oleh Ajay. Setelah itu, Ajay turun dari kereta demi menghindari Samskruti beserta keluarganya. Ia dan Prasad kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Kurnol. Sesampainya di rumah Bharati, Ajay sangat terkejut mendapati rumah Bharati sangat berantakan. Dan ia bahkan tidak ada di kediamannya tersebut. Ajay kemudian menanyakan keberadaan Bharati pada orang-orang di sekitar, namun ia tidak mendapat jawaban. Sementara Bharati terus berlari dari kejaran anak buah Nagendra. Ia terlihat sedang membeli makanan dengan diam-diam dan dipenuhi rasa takut. Kemudian ia kembali menemui anaknya di sebuah gudang penyimpanan. Anak buah Nagendra terus mencari mereka di tempat tersebut namun tidak berhasil menemukannya. Mereka hampir aman, lalu tiba-tiba sebuah benda terjatuh membuat anak buah Nagendra kembali menyisir tempat tersebut dengan seksama. Mereka kemudian bersembunyi di balik tumpukan karung. Anak buah Nagendra menusuk-nusuk karung yang ada di sana menggunakan tombak yang sangat tajam. Hingga tombak tersebut hampir menusuk kepala anak Bharati, namun ia menahannya menggunakan tangan. Darah yang tertinggal di tombak tersebut membuat anak buah Nagendra curiga. Namun dengan cerdasnya Bharati menangkap burung yang kebetulan berada di dekat mereka lalu mengoleskannya dengan darah dan menerbangkannya. Melihat burung berlumuran darah, anak buah Nagendra tersebut berpikir bahwa tombak itu mengenai burung tersebut sehingga mereka pergi meninggalkan Bharati. Mereka aman untuk saat itu. Ajay terus melakukan pencarian terhadap Bharati yang tiba-tiba menghilang. Ia mencari di CCTV namun tidak mendapatkan hasil apapun. Ajay kemudian mendatangi kantor polisi dan melihat inspektur di sana yang sedang mengobrol dengan pengacara. Inspektur tersebut mengabaikan laporan yang dibuat oleh Ajay. Ajay sempat terbawa emosi namun beruntung berhasil dihalangi oleh Prasad. Saat akan keluar kantor, salah satu staf mengatakan bahwa inspektur mereka memang tidak pernah melakukan apapun. Bahkan sebelum Ajay sudah ada laporan serupa namun tetap tidak direspons oleh inspektur polisi tadi. Ajay berusaha mengejar orang yang membuat laporan tersebut namun tidak berhasil. Ia kemudian membeli teh dan bertemu dengan anak murid les Bharati yang mengatakan bahwa dirinya sudah seminggu tidak melihat Bharati. Kemudian Bharati muncul bersama dengan 3 anaknya mengendap-endap di keramaian. Ia lalu meminta anaknya untuk menunggu di sebuah tangga, sementara dirinya pergi menemui seorang lelaki yang akan membantunya kabur ke Hyderabad menggunakan mobil yang telah disiapkannya. Namun ketika ia kembali ternyata anak-anaknya sudah tidak ada di tempat itu. Rupanya anak buah Nagendra melihat anak-anaknya yang tengah bersembunyi lalu mengejar mereka. Murid Bharati yang melihat dirinya langsung berlari memberitahu Ajay yang baru akan menaiki angkot, bemo maksudnya. Beberapa saat kemudian bemo tersebut mundur dan Ajay kembali. Sementara di tempat lain anak Bharati terjatuh karena menabrak motor. Anak buah Bharati berhasil mendapatkan mereka dan meminta agar Bharati muncul jika tidak ingin anak-anaknya dibunuh. Sesaat kemudian Bharati muncul dan berlari menuju anaknya. Namun kepalanya terkena lemparan kayu disusul kemudian dengan lemparan kapak yang hampir mengenai kepalanya. Namun beruntung berhasil ditahan oleh Ajay. Pertarungan pun tak dapat terhindarkan. Ajay menghajar semua anak buah Nagendra sambil menjelaskan kepada Bharati kejadian yang menimpa anaknya di kesatuan militer. పేరేంటండి? కొండారెడ్డి బురుజు. పేరు చాలా పవర్. టెన్షన్ తగ్గలేదా? ఇప్పుడు తగ్గుద్దు చూడు. Ketua pasukan anak buah Nagendra merasa sangat ketakutan setelah menyaksikan kehebatan Ajay yang menghajar mereka. Ia kemudian kembali ke Nagendra dan melaporkan kejadian tersebut. Nagendra sangat geram dan akan menemui Ajay esok harinya.
Di kediamannya, Barati menceritakan kronologi perseteruan dirinya dengan Nagendra kepada Ajay. Awalnya, seorang tetangga melaporkan kematian anak mereka kepada Barati dengan dugaan bunuh diri. Barati yang melihat mayat anak tersebut curiga karena terdapat sayatan Dina di tangan sebelah kiri, sedangkan anak tersebut adalah kidal. Barati menyelidiki kasus tersebut. Ia menemui dokter yang memeriksa mayat dan menemukan fakta bahwa anak tersebut telah dibunuh. Barati kemudian mengajukan kasus ini ke polisi, namun ia tidak ditanggapi. Ia kemudian melaporkan kasus tersebut pada tingkat kepolisian yang lebih tinggi dan mendapat respons. Mengetahui hal tersebut, Nagendra meminta Barati agar mencabut laporannya. Jika tidak mau, hidupnya dibuat berantakan. Barati tidak gentar, ia tidak mau mencabut laporan yang ia buat. Benar saja, Nagendra membuat hidup Barati menderita. Ia dipecat dari tempatnya bekerja, lalu difitnah dengan kasus narkoba, dan anak-anaknya mendapat pelecehan oleh anak buah Nagendra. Nagendra terus mengancam akan membunuh Barati jika ia tidak mencabut laporannya. Akhirnya Barati mencabut laporan tersebut dan menyerahkan laporan itu pada Nagendra. Namun ia justru memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Barati dan anak-anaknya. Barati berhasil kabur dan sejak saat itu ia menjadi buronan anak buah Nagendra. Usai bercerita, mereka pun makan bersama. Keesokan harinya, Ajay dan Barati bersama Prasad menaiki traktor pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan. Buset, anti mainstream banget ya. Awalnya inspektur polisi menolak laporan mereka. Namun Ajay mengeluarkan jurus tinju dan bantingannya sehingga inspektur tersebut memar dan terluka sehingga ia ketakutan dan menerima laporan tersebut. Ketika ditanyai oleh wartawan mengapa ia terluka, inspektur tersebut menyebut telah terjadi gempa di kantornya. Mereka kemudian pergi ke rumah pengacara yang merupakan teman inspektur. Ajay kembali memberi pelajaran pada pengacara tersebut hingga babak belur dan kantornya berantakan. Pengacara tersebut menjelaskan kepada wartawan bahwa ia telah salah membuat laporan untuk Barati. Ia juga menjelaskan bahwa lukanya disebabkan oleh tsunami, padahal jelas-jelas di kota tersebut tidak ada laut. Mereka bertiga kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah Nagendra. Di tengah jalan, mereka dihampiri oleh kepala kantor yang telah memecat Barati dan memanggilnya kembali bekerja. Sesampainya di rumah Nagendra, ia hanya menemui ayahnya. Awalnya, ayah Nagendra sangat angkuh dan suka marah-marah. Namun setelah melihat kekuatan Ajay, ia pun terdiam dan ketakutan. Nagendra yang mengetahui itu langsung pulang membawa pasukan sejumlah 2 truk. 2 truk. Gila. Ajay menghajar beberapa anak buah Nagendra sehingga membuatnya sangat ketakutan, sama seperti anak buahnya yang sebelumnya. Ajay memberi waktu 2 hari pada Nagendra untuk mengakui semua kesalahannya dan masuk ke penjara untuk menebus kesalahannya. Setelah itu, Ajay menemui keluarga calon besan Barati dan meminta agar pernikahan anak mereka tetap dilanjutkan. Kemudian, atasan Ajay menelpon memberitahu bahwa prajurit Ajay mendapat tugas tambahan sehingga ia belum bisa pulang. Barati tidak keberatan dengan hal tersebut. Sementara itu, Nagendra masih belum mau menyerah. Ia pergi ke pusat kota menemui Ajay seorang diri. Ia mengatakan bahwa rakyat adalah kekuatan utamanya, karena rakyat tidak akan membiarkan pimpinan mereka dijahati oleh orang lain. Namun uniknya, Ajay malah memberitahu orang-orang bahwa akan ada penampilan artis terkenal pada pembukaan toko baru yang ada di sekitar daerah tersebut. Semua orang pun berlari meninggalkan tempat tersebut hingga hanya tersisa Nagendra sendiri yang kebingungan. Prasad kemudian meminta bantuan temannya bernama Koti untuk mengungkap kejahatan Nagendra. Ternyata Koti ini adalah lelaki yang dijodohkan untuk Samskruti. Koti kemudian mengajak Samskruti menemui Ajay. Ia tidak tahu bahwa Ajay dan Samskruti pernah bertemu sebelumnya. Samskruti yang kembali bertemu dengan Ajay merasa senang sekali bukan kepalang. Mereka kemudian melakukan investigasi dan menemukan terdapat 3 orang yang menjadi korban kekejaman Nagendra, termasuk tetangga Barati. 3 orang tersebut dibunuh karena mencoba mengumpulkan bukti kejahatan yang dilakukan oleh Nagendra yang telah mengorupsi dana sosial milik masyarakat. Namun ternyata salah satu korban masih hidup dan disekap oleh Nagendra di hutan Nalamala. Ajay pun pergi menyelamatkan korban tersebut ke hutan. Di sana ia bertemu dengan anak buah Nagendra yang lain dan bertarung dengannya.
Setelah berhasil mengalahkan anak buah Nagendra, ia kembali bersama korban penyekapan bernama Ramakrishna. Ramakrishna kemudian membeberkan semua bukti yang menunjukkan semua tindak korupsi yang Narendra lakukan. Tak kehabisan akal, Nagendra kemudian menggunakan kekuatan politiknya. Ia menggunakan koleganya di pemerintahan untuk mengembalikan Ajay ke perbatasan. Namun, Ajay menakuti mereka dengan mengatakan bahwa dia telah memasang bom di tempat tersebut. బాంబు పెట్టాను ఎవరిని కదిలితే బయట పీకేస్తా. Ia kemudian menganalogikan Nagendra sebagai tikus yang mencoba membawa teman-teman tikus yang lainnya untuk menyerang petani. Namun naas, para tikus malah dibakar habis oleh petani. Jika petani saja bisa melakukan itu, bayangkan apa yang bisa dilakukan oleh seorang tentara berpengalaman seperti dirinya. Seluruh anggota dewan terdiam dan meninggalkan Nagendra sendirian. Akhirnya pernikahan anak Bharati pun dilakukan dengan sangat meriah. Usai pernikahan, pihak militer memberitahu bahwa Ajay anaknya telah gugur dalam melaksanakan tugas. Bharati hanya bisa menangis melepas kepergian anaknya tersebut. Berita mengenai kejahatan Nagendra beredar di media. Ia berencana akan menyerahkan diri dan berharap mendapat belas kasihan dari simpatisan dirinya. Di saat itu, anak buahnya mengatakan bahwa Ajay akan pergi meninggalkan Kurnol. Nagendra yang berpikir bahwa Ajay masih memiliki rencana, akhirnya pergi menyusul Ajay. Di stasiun, ia bertemu dengan keluarga Samsruti. Mereka semua kompak menahan Ajay agar tidak pergi. Samsruti pun meminta agar Ajay mau menikahi dirinya. Ajay yang mendapat nasihat dari Bharati pun akhirnya mau menikahi Samsruti. Nagendra kemudian dibawa Ajay ke perbatasan untuk dilatih secara militer selama 3 bulan. Akhirnya, setelah 3 bulan, Ajay sukses membuat Nagendra menjadi pribadi yang lebih baik. Film pun selesai.